Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, benarkah dalam istilah kenegaraan tidak dikenal istilah kafir? Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Istilah kafir berlaku ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah dan belum pindah ke Madinah. Saat itu label kafir ditujukan untuk menyebut orang-orang yang menyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci dan agama yang benar. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga Madinah. Benarkah demikian, Buya? Sehingga hanya ada muslim dan non-muslim. Tidak ada istilah kafir untuk orang yang di luar Islam. Apakah benar mereka tidak boleh disebut kafir karena ahli kitab? Ini adalah mungkin yang lagi ramai hari ini. Masa saya masih ingat nasihat penanya yang kemarin itu. Buya kalau jawab sepotong-potong, ayo gitu ada. Mending Buya ndak usah komentar, ndak usah jawab. Nanti malah dimanfaatkan sebagian orang untuk gini gitu. Maka nasihat itu saya pakai terus. Terima kasih. Itu nasihat yang bagus yang kemarin itu. Buya potong-potong karena memang omongan kami sering dipotong-potong. Dan sering diadu. Saya menjelaskan permasalahan ilmiah, ada, tidak tahu. Anda tidak usah khawatir. Kalau Anda nyaci saya, ngolok saya sudah saya maafkan. Tidak ada khawatir. Saya tidak, jangan khawatir. Saya maafkan. Saya lapang hati. Akan tapi kami tidak ingin ada orang terbiasa caci maki. Ini pun saya akan menjelaskan masalah ini. Nanti bisa saja nanti di sana keluar sesuatu yang salah. Saya akan menjelaskan masalah ilmiah. Seperti apa sih? Apakah betul orang non-muslim itu tidak boleh disebut kafir? Kalimat ini kan berat. Tidak boleh. Nah ini kalimat tidak boleh ini khususnya seperti di negeri ini. Gini loh ya. Kita akan menjelaskan. Yang pertama, bahwa orang Yahudi dan Nasrani non-muslim itu, jadi dari segi bahasa. Bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasrani tidak... Mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi, ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Saudaraku yang Nasrani, yang Yahudi dan Hindu Buddha, tolong dengar. Ini adalah kalimat istimewa buat Anda nanti. Kalau Anda dengar sampai tuntas, jangan Anda putus. Saudaraku yang Yahudi, saudaraku yang Nasrani, saudaraku yang Hindu Buddha, ikuti Nabi Muhammad. Bahkan orang Yahudi, jadi salah, sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah, kenapa? Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Ayat yang anak kecil sudah hafal. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah mereka orang kafir min ahlil kitab. Ahli kitab dimasukkan kalau wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Nah ini, jadi kalau mereka tidak disebut kafir, nggak boleh disebut kafir, sangat salah. Karena mereka dalam Al-Quran ada istilah kafir, sudah apa? Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir, saudaraku yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu Buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Kafir dalam istilah bahasa memang ghatta, menutup. Kutub, ghattal laila. Yani, kafarul laila, menutup malam. Gelap. Ghatta, menutup. Cuman dalam istilah agama kita, agama Islam, kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah basa Jawa ini terserah. Bahasa Indonesianya non-muslim, oke. Tapi bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad. Dan orang yang tidak menerima Islam, itulah kafir. Jadi bukan mencaci, di sini nggak ada bahasa cacian. Anda tidak usah khawatir, saudaraku yang beragama Nasrani, kalau Anda dengar suara ini, Anda akan semakin yakin bahasanya kalimat kafir sangat tepat kalau diberikan kepada Anda. Orang Hindu pun sangat tepat kalau diberikan untuk Anda. Kenapa? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kalau mengakui, namanya Muslim nanti, mukmin. Nah, kalau Anda paham makna ini, orang Yahudi, Anda orang Buddha, Anda orang Nasrani di hadapan saya. Apakah mau Anda saya katakan Anda tidak kafir? Kalau Anda tahu makna kafir. Bahkan makna kafir atau musyrik.
Musyrik kafir. Musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah. Sekarang Anda orang Buddha punya Tuhan selain Tuhan Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Anda pun tidak akan terima kalau kami mengatakan Anda tidak mengakui Tuhan selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Anda tidak akan mau, wahai orang Buddha, karena Anda tidak mengakui Tuhan Allah. Maka di saat Anda disebut musyrik, artinya apa? Anda mengakui Tuhan selain Allah. Waktu kami mengatakan Anda musyrik, Anda mengakui Tuhan selain Allah. Jadi sebenarnya ini adalah penegasan kepada Anda, kalau Anda mengakui Tuhan selain Tuhan Allah. Maka kalau kalimat mengatakan seorang Hindu dibilang kafir nggak boleh, kalau seorang Hindu atau Nasrani, seorang Yahudi dibilang kafir tidak boleh, berarti kebalikannya dong. Berarti mereka bukan kafir. Artinya begini, kalau seorang Hindu tidak boleh dikatakan kafir, berarti kebalikan kafir. Lah kafir itu maknanya apa? Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Kebalikannya apa? Mengakui Nabi Muhammad. Mereka pun tidak mau kalau dikatakan mereka mengakui Nabi Muhammad. Ini coba berpikir sejenak. Sebenarnya permasalahannya kompleks, tidak tahu tujuannya apa, kita tidak ngerti, tapi kami husnudon kepada semuanya tujuannya baik. Yang ingin menggunakan kalimat non-muslim, insya Allah tujuannya baik. Cuman kami ingin menjelaskan karena apa? Ada sangkut pautnya dengan istilah di dalam Al-Quran, supaya jangan sampai orang di luar Islam nanti lalu kembali ke Al-Quran, loh ini kok Al-Quran ada kafirnya, ini nggak benar, ini hadis Nabi nggak benar. Kami tidak ingin orang di luar Islam. Kalau orang Islam mudah memahami, karena non-muslim itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tetap kafir. Nah, jadi Anda yang bertuhan selain Allah itu adalah kafir. Karena apa? Anda bertuhan selain Allah. Atau bahkan musyrik karena Anda mengakui Tuhan selain Allah. Wahai saudaraku, satu bangsa, satu tanah air. Jadi kalau kami Anda gelari kafir, itu artinya Anda tidak menerima Nabi saya. Benar atau tidak? Atau Anda saya katakan Anda tidak kafir, artinya apa? Anda menyakui Nabi saya. Nggak bisa. Maka di saat kami katakan Anda kafir, dalam bahasa ini, dalam definisi umat Islam, karena Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad, Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Dan itu benar dalam kenyataannya, Anda memang tidak menerima Nabi Muhammad. Maka Anda kafir, sebab kafir di sini tidak menerima agama Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad. Bukan cacian buat Anda. Sehingga dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah memang fatrah Makkiyah itu, di Mekah. Kemudian di Madinah pun istilah tetap ada. Istilah kafir tetap disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa kami jelaskan seperti ini? Karena apa? Ini ada istilah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran berlaku di negeri apapun. Di negeri kafir, di negeri Islam, di negeri perang, tetap berlaku agama Nabi Muhammad dan istilah Al-Quran. Supaya kita ingin, jangan bikin keraguan umat ini. Jadi, makna kafir adalah yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Maka siapapun yang tidak menerima Islam, menerima Nabi Muhammad, maka kita sebut dengan istilah kafir. Itu sangat sesuai. Bahkan mengukuhkan ini akidahnya dia. Bahasanya kamu memang tidak mengakui Nabi Muhammad. Lalu bagaimana? Ya dengan agamamu, lakum dinukum waliyatin. Yang mengakui agama, yang mengakui Tuhan ini urusanmu. Maka gelarmu karena tidak menerima Nabi Muhammad adalah gelar. Bahkan Anda pun, hai orang Buddha, orang Hindu, Anda bakal tidak senang kalau kami katakan Anda adalah orang yang mengakui Nabi Muhammad, Anda tidak terima. Tolong, ini masalah istilah kafir ya, supaya kita jangan gampang panas deh. Jadi apalagi ini, kenapa kok kami membela? Bukan membela, kami menjelaskan karena ini ada sangkut pautnya dengan istilah di dalam Al-Quran. Seperti sebelumnya, sesuatu yang pernah diucapkan Nabi kita bela. Kemudian ini masalah kafir. Jelas, saudaraku yang Nasrani, Anda kafir menurut kami, maknanya apa? Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Apakah Anda harus kami katakan, Anda harus menerima Nabi Muhammad? Kan tidak. Justru waktu kami mengatakan Anda kafir, ini pembeda. Faminhum man aman, wa minhum man kafar. Anda kafir, artinya Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad sebagai agama. Maka namanya kafir. Adapun Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terserah. Non-Muslim juga boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh kita menyebut kafir. Non-Muslim. Baik, kemudian kita ini, kenapa kok kami tegaskan semacam ini? Yaitu tadi, kami menekankan khawatir nanti. Yang ditakutkan nanti orang yang selama ini sudah biasa dengan istilah menyebut orang non-Muslim kafir, dan tidak ada masalah gara-gara ada kalimat semacam ini, sehingga
menyalahkan semuanya yang selama ini kalimat kafir yang ada di kitab referensi kitab dahulu. Berarti ini salah. Yang benar ini. Lah, padahal tujuannya yang ingin menyebut orang kafir non-muslim bukan tujuan salah untuk membuat keindahan di dalam masyarakat. Tapi jangan mengatakan tidak boleh menyebut kafir. Anda menyebut non-muslim sebagai adab Anda, oke. Tapi makna kafir adalah non-muslim itu sendiri. Bahkan ada yang sebagian, ini pernah kita dibahas juga di sini mungkin beberapa tahun yang lalu, masalah istilah kafir. Karena ada seorang alim di mana ditanya, kenapa kalau saya masih disebut kafir? Ada satu negeri, kita jelaskan juga masalah kafir. Ada orang mencoba menukil dari kitab-kitab seperti dari Furu' Syafi'iyah, Kanzud Daqa'iq, Syarah Kanzud Daqa'iq, Bahrul Ra'iq misalnya, ada satu kitab madhab Hanafi. Di situ memang disebutkan kalimat begini misalnya. Termasuk ini bab syata'im, bab syatam. Kalau mencaci orang itu adalah dosa. Di situ diantaranya adalah lau qala lil yahudiyyin aw majusiyyin, kalau orang berkata kepada orang Yahudi atau Majusi, ya kafir, hei kafir, ya'tham, dosa, in syaqqa alaihi, jika orang itu merasa tidak nyaman. Jadi ini adalah bahasa kafir kita ungkapkan dalam irama syatam, mencaci. Ini sebagian ada orang mengambil ini potongan, ini bukan hadis Nabi, perkataan ulama dari madhab Hanafi, potongan ini untuk pembenar dari apa yang mereka katakan. Tapi kalimat selanjutnya tidak. Ini sebenarnya dalam irama syatam, caci maki, irama oloan. Mengolok nggak boleh. Kalau Anda mengatakan ya kafir dengan irama oloan nggak boleh. Bahkan kalau lanjutkan, kalau dalam kitab tersebut lanjutkan ke bawah, bukan saya nyebut dia kafir, orang Yahudi kalau Anda sebut Yahudi dengan bahasa sebutkan, oh ya Yahudi, nggak boleh juga. Biarpun dia orang Yahudi, yang nggak boleh adalah bahasa dengan cara syatam. Jadi bukan ya kafir saja, menyebut ya Yahudi juga nggak boleh. Kalau dipanjangkan ya Nasrani juga nggak boleh. Kalau dalam irama mencaci, itu kan babnya mencaci. Insyaqqa alaihi. Ayo kita jujur wahai ahli iman. Anda boleh memotong perkataan ulama, tapi ketahuilah, Anda harus membaca secara jelas ulama itu mengatakan demikian itu dalam irama apa. Dalam irama menghindarkan kita dari bahasa caci. Biarpun kalimat non-muslim, kalau Anda gunakan bahasa caci, Anda tidak boleh dosa. Misalnya, hei non-muslim minggir, non-muslim. Loh, biarpun kalimatnya non-muslim juga jadi caci, nggak enak. Non-muslim. Loh, nggak enak. Sama sebetulnya. Kenapa kok kami agak sedikit tegas dalam hal ini? Ada istilah Al-Quran, faminhum man amana, minhum kafar. Dalam Al-Quran, sudah di dalam referensi. Jadi, kami yakin kalau orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dengar omongan kami, dia tidak akan marah. Dalam negara kita lihat, Anda hidup bersama kami, bersama kaum muslimin wajib. Bahkan Nabi mengancam, man qatala rajulan min ahli dhimmati. Barang siapa yang membunuh satu orang laki-laki dari ahli dhimmah, orang ahli dhimmah itu orang hidup bersama kita, yang mereka punya hak sama. Kalau ada seorang membunuh dia, lam yajid rihal jannati, diancam Nabi, kau tidak akan bisa mencium bau surga. Artinya masuk neraka. Hei orang muslim yang mengganggu orang Nasrani, yang mengganggu orang Hindu, yang mengganggu orang Buddha, masuk neraka kau. Kan kurang apa ini? Indah Islam itu. Jadi kami menghimbau bagi siapa yang ingin mewujudkan keindahan dalam kebersamaan di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini, bukan kita menghindarkan kalimat-kalimat yang selama ini sudah familiar di masyarakat. Tapi misalnya masalah kafir tersebut, bukan kita rubah lalu mengucapkan kafir gak boleh, nanti malah dipahami orang salah. Ini lebih berbahaya lagi, sehingga orang di luar Islam nanti setiap melihat kalimat kafir seolah-olah cacian. Bukan, wahai wahai bangsa Indonesia yang tidak Islam, kalimat kafir bukan cacian buat Anda, bukan oloan. Sebab dalam dirinya adalah yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi gara-gara orang melarang mengucapkan kalimat kafir, nggak boleh kafir ditujukan kepada orang non-muslim, ini akhirnya orang yang pemahamannya kurang menganggap itu benar-benar sebuah kesalahan. Dipikir fatwa ini adalah nas Al-Quran, sehingga salah semua. Awas, jangan ngomong kafir. Semestinya justru difahamkan kepada orang di luar Islam sana, bahwa kalimat kafir yang diucapkan oleh seorang muslim ini adalah pengukuhan tentang agama. Maknanya apa? Engkau punya Tuhan beda dengan Tuhanku. Engkau punya keyakinan, bukan punya Tuhan. Engkau punya keyakinan yang berbeda denganku. Sebab engkau tidak menerima Nabi Muhammad, maka namamu kafir, bukan cacian. Bahkan dilanjutkan dalam kitab tersebut, Bahrul Ra'iq itu, dibajunya ya mubtadi', biarpun orang ahli bid'ah, nggak boleh kita mengatakan ya mubtadi', dalam irama mencaci nggak boleh, padahal dia ahli bid'ah.
Coba dibaca seterusnya supaya kita tidak menjadi orang yang, mohon maaf, kadang-kadang orang itu karena keinginan dipotong, tidak disempurnakan. Dipotong, tidak disempurnakan, akhirnya jadi fitnah. Jadi kami sampaikan bahwa Anda yang menggunakan kalimat non-muslim, Anda bagus. Boleh. Tapi bukan berarti Anda mengatakan yang mengatakan orang Nasrani adalah kafir, salah. Anda tidak bisa mengatakan begitu. Tidak salah. Maka kami hargai, mungkin maksudnya adalah biar kita punya kalimat santun dengan bahasa non-muslim. Masalah santun dari perilaku loh ya. Perintah dari hati yang baik. Biarpun kalimat non-muslim tadi kalau kami sampaikan, diucapkan, ya mubtadi, ya Yahudi, ya Nasrani. Ya sama. Hei mubtadi, ahli bid'ah. Hei non-muslim. Juga nggak enak. Jadi permasalahan adalah kalimat irama syatam, irama itu kaf syataim dan nama istighlal. Raddul madzalim itu kan bab istighfar, minta halal kalau kita sudah melakukan kesalahan sama orang, gimana dosa, dihukum atau tidak, ditakzir atau tidak, babnya seperti itu. Jadi beginilah ahli iman, ahli la ilaha illallah, mohon Anda jujur ya, kalau kami menyampaikan ini adalah untuk mengembalikan. Ingat, bagi yang ingin mengatakan saudara kita dari yang belum beragama Islam dengan istilah non muslim adalah kalimat yang sah. Non muslim adalah sah. Karena itu terjemahan dari kalimat kafir itu sendiri. Kafir adalah yang belum masuk belum terima Nabi Muhammad. Terserah agamanya apa. Tapi bukan berarti yang mengatakan orang Yahudi kafir itu adalah salah. Jelas? Dua-duanya adalah bisa dipakai. Anda boleh mengatakan non-muslim, Anda bisa mengatakan kafir. Dan kami tegaskan lagi bahwa bagi saudaraku yang non-muslim atau yang Yahudi dan Nasrani, Anda non-muslim, Yahudi dan Nasrani, Anda harus paham kalimat kafir yang kami sampaikan. Kafir artinya apa? Semua orang yang tidak menerima Nabi Muhammad adalah namanya kafir dalam bahasa Arab. Cuman kalimat itu biarpun baik, kalau sudah diungkapkan dalam kalimat emosi, namanya jadi caci maki. Anda tahu bemo? Kalau kamu sama orang dasar bemo, marah. Bemo, udah biasa. Bemo, padahal cuma bemo. Apa sih urusannya? Gedok tahu? Kalau Anda sound gedok, kok marah? Oh gedok, padahal gedok. Jadi kalimat apapun, apakah non-muslim, kafir, Yahudi, Majusi, kalau diungkapkan dalam bahasa marah akan menjadi tidaknya nyaman. Tapi kalau mengucapkan kalimat orang Nasrani adalah kafir dalam makna yang jelas, tidak menerima Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka punya keyakinan tentang Tuhan sendiri, maka dia kafir. Bahkan kalau kita katakan musyrik, orang Buddha musyrik, maka dia mestinya bangga dengan kalimat ini. Kenapa? Makna musyrik adalah dia tidak mempercayai Tuhan yang satu. Musyrik tidak mempercayai Tuhan yang tunggal, maka dia mengakui Tuhan yang lain. Maknanya kan begitu. Nah, mohon maaf, ini sekarang kami hadirkan supaya tidak terjadi perdebatan. Selesai ya hari ini. Yang Anda pakai non muslim silahkan, tapi jangan salahkan yang menggunakan kalimat kafir. Kalimat kafir terjadi di mana saja boleh kalimat kafir, tapi makna kafir. Jadi tugas Anda semuanya bukan untuk berdebat non muslim atau istilah kafir. Tugas Anda semua adalah menjelaskan kalimat kafir yang kita tujukan kepada orang non muslim adalah maknanya karena Anda belum menerima Islam, belum menerima Nabi Muhammad, maka Anda namanya kafir. Itu adalah ini sederhana. Jadi tugas semuanya. Kenapa? Di balik kalimat ini ada Al-Quran. Di balik kalimat ini ada hadis Nabi SAW. Jangan sampai hanya menonjolkan satu istilah non-muslim, istilah kafir lalu dicaci dan diolok. Na'udzubillah. Islam bukan hanya untuk negara Islam saja. Islam juga untuk negara yang di dalamnya negara kafir. Jadi jangan sampai ada kesan istilah ahli dhimmah ini semua berlaku di dalam. Tidak, Islam berlaku untuk semuanya. Dan istilah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi berlaku untuk semuanya. Mohon kepada orang yang tidak setuju dengan kalimat yang disampaikan oleh orang yang mencetuskan istilah non-muslim, Anda pun jangan membuat permusuhan. Selesai? Sudahlah, itu adalah ijtihad mereka dalam irama untuk menghadirkan satu kalimat yang santun menurut mereka. Lagi-lagi menurut, ini bab ijtihad kan? Menurut mereka ingin menghadirkan kalimat yang santun untuk berinteraksi dengan non-muslim, maka istilah kafir menggunakan istilah non-muslim. Dia punya niat baik, semoga Allah memberikan pahala. Akan tapi dari yang pakai non-muslim, Anda pun jangan terlalu keras. Jangan keras lalu mengatakan yang pakai istilah kafir lalu tidak benar. Mengatakan tidak benar ini berat sekali.
Akan tapi tugas kita semua, baik yang menggunakan istilah non-muslim atau yang biasa dengan istilah kafir itu, tugas kita menjelaskan istilah kafir kepada orang non-muslim agar tetap terjalin keindahan. Supaya tidak dianggap kalimat kafir adalah cacian. Kafir bukan cacian untuk mereka. Islam dilarang mencaci kok. Bahkan kita mencaci Tuhan mereka pun nggak boleh kok. Kalimat kafir adalah memang mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Mohon maaf ini sedikit panjang, karena apa? Saat ini saya mendengar ada berita seni. Sebenarnya saya nasihat netizen kemarin, saya tidak boleh komentar. Cuman gimana nak komentar? Pertanyaannya datang. Ya sudahlah komentar nanti, mohon maaf ya. Tolong ya, Anda punya Tuhan Allah. Anda punya Tuhan Allah. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau Anda pribadi dengan saya maafkan. Kalau Anda mencaci saya, ngolok saya, sudah maafkan hari kemarin. Tapi khawatir kebiasaan mencaci terus, akhirnya mencaci ulama ini, naudzubillah, keberkahan hidup akan hilang. Dan ingat, akan menjadi sebab permusuhan. Kita harus indah. Ingat, Islam adalah agama yang indah. Begitu indahnya, lihat. Ada aturan-aturan di saat kita urusan dengan orang non-muslim. Orang non-muslim, orang kafir yang tidak beriman Nabi Muhammad, yang hidup bersama kaum muslimin, dia punya hak sama dalam Islam. Punya hak sama dalam Islam. Dan saya tambahkan sedikit. Jika ada orang non-muslim, ahli dhimmah, istilahnya ahli dhimmah, itu kalimat sanjungan, bukan rendahan. Ahli dhimmah yang di bawah tanggungan kaum muslimin. Enak. Cuman kadang-kadang kalimat ahli dhimmah diskriminasi. Karena ahli dhimmah ada upeti, ada jizyah. Bukan begitu. Ahli dhimmah membayar jizyah sama seperti orang muslim bayar zakat. Karena apa? Ini ahli dhimmah membayar jizyah, kewajiban bernegara. Ahli Islam membayar zakat, kewajiban beragama untuk menopang negara. Bahkan ada kelebihannya. Kalau zakat seorang hakim, seorang sultan, seorang khalifah, zakat tidak bisa dibatalkan. Misalnya, Pak Haji, hari ini zakatmu separuh saja, nggak boleh. Tapi untuk ahli dhimmah urusan jizyah, ternyata seorang khalifah bisa mengatakan, kamu tidak usah bayar. Jadi jizyah boleh digugurkan, tapi kalau zakat tidak. Lebih mudah urusan jizyah. Jizyah ada kewajiban dalam bernegara. Adil dong, yang Islam bayar zakat untuk kelestarian bangsa ini, negara yang orang kafir yang hidup dengan kita membayar jizyah. Kadang-kadang kalimat jizyah ini, upeti, kami harus dieret, kami ditindas. Oh tidak. Bahkan kalau memang dalam keadaan tertentu, Anda bisa dibebaskan dari itu. Dan yang fakir tidak wajib membayar. Anda dengar, wahai orang yang di luar Islam, Islam itu indah. Ayo kita berdampingan. Ayo kita makan bareng. Jangan caci maki. Nah, mohon maaf, sengaja kami jelaskan begini. Sebab apa? Pemahaman yang salah tentang ini, yang seolah-olah mengucapkan kafir salah, ini kalau sudah difahami orang non-muslim, akan terjadi permusuhan sangat besar antara umat Islam dan orang Nasrani dan Yahudi. Dan Yahuda dan Hindu yang tidak punya wawasan akan mengatakan, oh jadi selama ini saya dicaci terus, dibilang kafir. Akhirnya apa? Tujuannya untuk meredamkan negara ini, malah membuat permusuhan di dalam negara ini. Maka yang paling tepat bagi kita adalah menjelaskan kalimat kafir seperti yang kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni kami, mengampuni kami, dan semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjadikan negeri ini indah, damai, saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala.